Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, selanjutnya kalian akan belajar tentang keliling dan luas segitiga. Kira-kira bagaimana ya caranya? Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Oke, terakhir kita akan belajar keliling dan luas bangun datar part 3. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang jenis-jenis segitiga. Coba teman-teman perhatikan, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Ini disebut segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya membentuk siku. Ini disebut segitiga tumpul karena salah satu sudutnya memiliki besar lebih dari 90 derajat. Dan ini disebut segitiga lancip karena salah satu sudutnya atau beberapa sudutnya memiliki besar kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya juga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi karena semua sisinya memiliki panjang yang sama. Garis ini menandakan bahwa semua sisinya panjangnya sama. Disebut segitiga sama sisi. Kemudian segitiga sama kaki. Karena dua sisinya atau dua sisi yang seperti kaki segitiga ini memiliki panjang yang sama, sedangkan sisi yang lain berbeda. Garis ini menunjukkan bahwa kedua sisi ini panjangnya sama. Dan terakhir segitiga sembarang. Kenapa disebut segitiga sembarang? Karena sisi-sisinya memiliki panjang yang berbeda-beda. Panjangnya tidak ada yang sama. Makanya disebut segitiga sembarang. Oke, kita langsung saja belajar tentang segitiga sama sisi sebagai contoh, yaitu tentang kelilingnya. Sebelumnya, ini disebut segitiga sama sisi karena ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Tanda ini, garis ini, merah ini menunjukkan bahwa semua sisinya memiliki panjang yang sama. Jika salah satu sisinya 3 cm, maka panjang sisi yang lain juga 3 cm. Keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Karena segitiga, maka teman-teman hanya tinggal menjumlahkan sisi sebelah sini dengan sebelah sini dan sebelah sini. Maka keliling segitiga tersebut adalah 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya 9 cm. Atau bisa ditulis rumusnya menjadi keliling segitiga sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Dipersingkat dengan ditulis K besar atau keliling sama dengan S ditambah S ditambah S. Mudah kan? Langsung ke contoh soal. Perhatikan, tentukan keliling segitiga berikut. Teman-teman sebelum mengerjakan, dilihat dulu, ini segitiganya termasuk jenis segitiga apa ya? Kalau di gambar ini, salah satu sisinya memiliki panjang 15 cm, kemudian sisi yang lain 27 cm. Nah, sisi yang sebelah sini panjangnya berapa ya? Nah, karena sudah ada tanda ini, itu menandakan bahwa sisi ini panjangnya sama dengan sisi sebelah sini, yaitu 27 cm. Makanya disebut sebagai segitiga sama kaki. Nah, untuk menentukan keliling segitiga tersebut, langsung saja kita masukkan rumus.
Keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kita sudah menemukan bahwa sisi sebelah sini memiliki sisi panjangnya 27. Kemudian ditambahkan 27 dan ditambahkan 15. Hasilnya sama dengan 69 cm. Kita lanjut pada contoh soal cerita. Benny bermain ke rumah pamannya. Paman Benny sedang membuat taman kecil berbentuk segitiga siku-siku. Digambarkan segitiga siku-siku. Jika panjang kedua sisi penyikunya 30 cm dan 40 cm, serta panjang sisi miringnya adalah 50 cm, berapakah panjang pagar yang dibutuhkan Paman Benny seluruhnya? Teman-teman sudah menggambarkan segitiga siku-sikunya. Sekarang teman-teman tinggal menentukan panjang sisinya. Karena pada soal sudah jelas, maka kita tuliskan 30 cm pada salah satu sisi penyikunya. Kemudian 40 cm kita tuliskan juga. Dan sisi miringnya 50 cm. Kita tuliskan 50 cm. Mencari panjang pagar sama dengan mencari keliling segitiga. Di soal diminta untuk mencari panjang pagar. Nah, panjang pagar tersebut sama dengan mencari keliling segitiga. Rumusnya mudah. Keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Yaitu sisinya 30 cm ditambah 40 ditambah 50. Hasilnya 120 cm. Nah, selanjutnya, luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Kali ini kita akan belajar luas segitiga. Untuk mencari luasnya sama dengan bangun datar sebelumnya, kita mencari bagian tengahnya yang berwarna merah. Untuk mencari luas segitiga, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Atau disingkat penulisannya, L sama dengan setengah kali A kali T. Ingat, rumus luas segitiga, L sama dengan setengah kali A kali T. A untuk alas, T untuk tinggi. Nah, alas segitiga itu yang mana ya? Alas segitiga adalah ini yang berwarna kuning. Bagian bawah ini disebut alas. Alas segitiga itu bagian bawah. Kemudian tinggi segitiga itu yang mana? Apakah sebelah sini atau sebelah sini? Untuk tinggi segitiga adalah kita ambil tengahnya, yaitu garis antara puncak segitiga dengan alas segitiga. Disebut tinggi segitiga. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Tinggi segitiga bukan sisi yang di samping-samping ini, bukan. Tetapi tinggi segitiga kita tarik garis dari pucuk sampai alas segitiga. Langsung saja pada soal kita ketahui alasnya adalah 4 cm, tingginya 6 cm. Langsung kita masukkan pada rumus. Penyelesaiannya, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ditulis L sama dengan setengah kali A kali T. L sama dengan setengah kali A sama dengan 4. T sama dengan 6 sesuai pada gambarnya. L sama dengan setengah kali 24. 24 dari mana? 24 adalah hasil perkalian antara 4 dan kali 6. Hasilnya 24. Maka luasnya sama dengan 12 cm atau setengah dari 24. Berapa? Hasilnya 12. Ingat ya teman-teman, luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Contoh soal berikutnya. Tentukan luas segitiga pada gambar di bawah ini.
Perhatikan gambarnya dulu teman-teman. Alasnya yang mana ya? Iya, alasnya adalah yang bawah. Alas segitiga sama dengan 10 cm. Kemudian tingginya yang mana? Iya, tingginya adalah garis antara pucuk atau puncak segitiga dengan alas segitiga, disebut tinggi segitiga, yaitu 8 cm. Penyelesaiannya langsung luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas sama dengan setengah kali 10 cm kali 8 cm. Luas sama dengan setengah kali 80. Luas sama dengan 40 cm. Kemudian contoh soal cerita. Ayah Edo mempunyai taman di belakang rumahnya yang berbentuk segitiga. Pada taman tersebut panjang sisi alasnya 6 meter. Sedangkan tingginya 10 meter. Berapakah luas taman milik Ayah Edo? Nah, untuk memudahkan silakan digambar terlebih dahulu segitiganya. Kemudian sisi alasnya 6 meter. Langsung dituliskan. Dan sisi tingginya 10 meter. Mana ya tingginya? Ya, tingginya adalah garis antara alas dan puncak segitiga 10 meter. Langsung kita masukkan pada rumus. Penyelesaiannya, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas sama dengan setengah kali 6 kali 10. Luas sama dengan setengah kali 60. Hasil dari perkalian 6 kali 10, 60. Kemudian luas sama dengan 30 meter. Mudah sekali teman-teman. Silakan selanjutnya teman-teman selesaikan soal yang sudah diberikan dengan teliti. Jika masih ada pertanyaan, bisa langsung menanyakan pada Bu Fahma. Oke teman-teman, tadi adalah penjelasan tentang keliling dan luas segitiga. Selanjutnya, agar teman-teman lebih memahami, langsung saja ya bisa mengerjakan latihan yang sudah dibagikan tadi. Tetap semangat, kalau ada yang bingung bisa langsung WA ke nomor Bu Fahma ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.